Halo semuanya, pada video kali ini saya akan berbagi mengenai soal dan pembahasan OSK IPA 2022 part yang kelima. Mudah-mudahan video ini bisa membantu bagi yang mau mengikuti OSN atau hanya sebagai pendalaman materi fisika khususnya di SMP. Ayo kita langsung mulai saja ya. Pembahasan OSN IPA Fisika 2022 part yang kelima. Soal nomor 1 mengenai listrik statik. Dua muatan listrik sebesar Q, tetapi berbeda jenis, terpisah satu sama lain sejauh 2A. Medan listrik di tengah-tengah kedua muatan tersebut sebesar. Ya, kita gambarkan terlebih dahulu. Di sini ada dua muatan Q1 dan Q2, masing-masing bermuatan Q dan hanya berbeda tandanya. Yang kiri positif, yang kanan negatif. Jarak pisahnya adalah 2A. Pertanyaannya adalah kuat medan listrik di tengah-tengah antara kedua muatan itu di titik ini. Baik, sekarang kita lihat dulu rumus kuat medan listrik ya. Adalah K/Q per R kuadrat. Ini adalah besaran vektor, jadi dia punya besar dan arah. Oke, kita gambarkan dulu kuat medan listrik di titik ini akibat muatan Q1. Maka kita tempatkan muatan uji di sini muatan positif, maka muatan uji itu akan ke kanan ya. Berarti arah medan listrik juga ke kanan. Jadi inilah S1-nya. Kalau kita hitung, jadi S1 9 K/Q1 per R1 kuadrat. Kita substitusikan Q1 dan R1-nya. Q1-nya adalah Q dan R1-nya adalah A. Inilah kuat medan listrik di titik 1 akibat muatan positif. Nah sekarang di titik ini akan timbul juga medan listrik akibat Q2. Arahnya yaitu ke kanan ya, karena muatan uji akan tertarik ke kanan ya. Nah sekarang berapa besarnya? Yaitu K/Q per R kuadrat juga. Q2 nya Q, R2 nya adalah A, sehingga E2 nya adalah K/Q per A kuadrat. Nah sekarang kita jumlahkan. Karena dia besaran vektor, kita jumlahkan secara vektor, dan karena arahnya sama, berarti kita tinggal jumlahkan secara aljabar ya. Jadi K/Q per A kuadrat tambah dengan K/Q per R kuadrat di pecahan, karena pecahan penyebutnya sudah sama, bisa kita jumlahkan sehingga totalnya adalah 2 K/Q per A kuadrat, dan jawabannya adalah yang benar untuk soal ini adalah yang C ya. Soal nomor 2 masih mengenai listrik statik. Jika jarak antara dua muatan listrik diperkecil menjadi sepertiga kali jarak semula, maka gaya Coulomb antara kedua muatan menjadi berapa kali? Ya, kita gambarkan dulu. Misalkan ada dua buah muatan, yaitu Q1 dan Q2, terpisah pada jarak R. Maka pada masing-masing muatan akan bekerja gaya tarik-menarik ya. Jadi yang muatan Q1 akan ketarik ke muatan negatif, dan muatan negatif ini akan tertarik ke muatan positif dengan besar gaya yang sama. Dirumuskan oleh Coulomb ya, F sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat. Di sini K-nya adalah konstanta Coulomb, Q1 dan Q2 adalah muatan 1 dan 2, dan R adalah jarak. Nah, untuk soal ini yang ditanya adalah gaya pada keadaan di mana jaraknya menjadi sepertiga kali semula. Jadi pertamanya R, maka jarak pada keadaan kedua adalah sepertiga R. Berapakah gaya yang terjadi? Nyatakan dalam F-nya ya. Nah, untuk itu kita lihat persamaan ini, karena yang berubah adalah jarak, bisa kita simpulkan dari persamaan ini adalah gaya itu adalah berbanding terbalik dengan kuadrat jarak. Jadi semakin besar jaraknya akan semakin kecil gayanya, dan semakin kecil jaraknya akan semakin besar gayanya. Di sini kelihatan jaraknya sepertiga, maka gayanya jadi akan lebih besar ya, antara B dan D. Oke, mari kita hitung saja. Jadi kalau saya buat perbandingan, maka saya bisa menghitung langsung gaya pada keadaan kedua adalah R1 per R2 dalam kurung kuadrat ya. Ini 2, ini 1, berbanding terbalik.
dikali gaya keadaan awal. R1 nya tetap R1 dan R2 nya kita ganti dengan sepertiga R1 seperti ini. Maka ini R1 ini kita bisa coret, jadi yang atas 1, bawah sepertiga, dibagi tentunya jadi 3 dikuadratkan jadi 9, sehingga F2 nya adalah 9 kali F1. Jadi jawaban untuk soal ini adalah yang D ya. Soal nomor 3 mengenai listrik dinamik. Sebuah rangkaian hambatan paralel seperti gambar di bawah ini. Pernyataan yang benar tentang gambar tersebut adalah, di sini ada kuat arus, kemudian ada juga daya ya. Jadi ada dua besar yang akan ditanya, yaitu kuat arus dan daya pada masing-masing ini. Dan bagaimana menghitung kuat arus dan daya? Kita lihat sifat rangkaian ini adalah paralel ya. Berarti tegangannya sama antara V1 dan V2 dengan V sumber. Jadi karena tegangan sama, kita sudah tahu untuk hitung arus I1 ya. Jadi I1 itu adalah arus yang melewati hambatan 6 ohm yang atas. Ya tentu saja tinggal kita gunakan V bagi R. V1 nya kita isi 3 volt karena paralel ya, tegangannya sama, hambatannya 6. Jadi arus I1 akan mengalir di sini sebesar, kita sederhanakan itu adalah setengah ampere. Nah, sekarang kita akan menghitung langsung dayanya ya. Jadi ini yang satunya salah nih, yang kuat arusnya. Jadi kita akan hitung mungkin I2 dulu ya. I2 itu adalah arus yang melewati R2 atau 3 ohm. Nah, kita gunakan rumusnya yang sama ya, karena ini paralel, sifatnya adalah tegangannya sama. Jadi I2 sama dengan V2 bagi R2. V2 nya 3 volt, R2 nya 3 ohm. Jadi kita mendapatkan I2 nya 1 ampere. Jadi kuat arus yang mengalir pada hambatan 3 ohm ini adalah 1 ampere ya, nampaknya betul. Baik, sekarang kita baru hitung daya untuk masing-masing hambatan. Kita mulai dengan rumus daya. Saya gunakan pakai rumus I kuadrat R ya, bisa VI maksudnya, bisa I kuadrat R, bisa V kuadrat per R. Nah, untuk kasus ini saya pilih I kuadrat kali R. Jadi P1 ya I1 kuadrat kali R1. I1 nya kita sudah tahu ya, setengah dikuadratkan dikali R1 nya adalah 6. Jadi seperempat kali 6 ya 1,5 ya. Satuannya adalah watt. Nah, bagaimana dengan jawabannya? Di sini P1 nya yang 6 ohm itu 6 watt ya, salah berarti ya. Baik, sekarang kita akan menghitung P2 nya. Rumusnya sama saja, I kuadrat kali R. I2 nya yaitu yang ini 1 ampere, R2 nya yang 3 ohm ya. Jadi kalau kita substitusikan 1 kuadrat kali 3 jadi sama dengan 3 watt. Jadi jawaban yang ini itu betul ya, nomor 2. Sehingga untuk soal ini kita mempunyai jawaban akhir, yaitu yang benarnya adalah 2 dan 4 ya. 2 dan 4 berarti option yang C. Pembahasan soal nomor 4 yaitu medan magnet. Besar gaya magnetik atau gaya Lorentz yang terjadi pada kawat yang berarus listrik yang berada di suatu medan magnet dipengaruhi oleh besaran ini saja. Mana yang benar? Ya, baik, kita mulai dulu dengan rumus gaya Lorentz ya. Jadi gaya Lorentz itu adalah I dikali L cross P ya. Ini menunjukkan bahwa gaya itu besaran vektor. Kalau kita gunakan perkalian vektor, L cross B itu adalah besar L kali besar B kali sinus antara sudut yang betul antara L dan B ya. Jadi theta ini adalah sudut antara L dan B ya. Oke, kemudian kita lihat jawaban yang satu, berarti kuat arus betul ya. Di sini ada ya. Kemudian bahan kawat itu tidak ada ya, bahan kawat ini. Kemudian 3 panjang kawat betul ada ya. Dan yang keempat itu diameter itu berhubungan sama area luas, berarti di sini nggak ada. Jadi untuk soal ini yang benar 1 dan 3 ya. Jadi jawaban yang benar adalah yang B ya.
Soal nomor 5 mengenai pembiasan. Warna pelangi terbentuk akibat pembiasan sinar matahari yang melewati titik-titik air hujan di udara. Sebab ketika cahaya memasuki medium yang berbeda, cahaya akan mengalami pembiasan. Ya, mari kita perhatikan pembiasan atau perjalanan sinar ketika melewati titik-titik air hujan, ya, seperti ini. Jadi ini titik air hujan dikenai sinar matahari yang merupakan sinar polikromatik yang terdiri dari berbagai macam warna. Ada warna merah, hijau, dan seterusnya. Nah, sekarang kita perhatikan saja pada satu warna, ya. Jadi misalkan ini ada satu sinar mengenai titik air hujan, kemudian dia akan mengalami pembiasan karena dia memasuki medium yang berbeda dari udara ke air, ya. Jadi dia akan mengalami pembelokan seperti ini. Ini adalah pembiasan, peristiwa pembiasan. Di sini kalau kita buat garis normalnya, ini sudut datangnya, dia dibiaskan mendekati garis normal sehingga ke arah sini berbeloknya yang seharusnya lurus. Nah, di sini itu tidak terjadi pembiasan tetapi terjadi pemantulan sempurna. Karena sudut datang di sini, ya, kalau kita perhatikan dia akan melebihi sudut kritisnya. Kemudian di sini dia datang dengan sudut yang cukup kecil sehingga dia akan mengalami pembiasan, ya. Dari rapat ke renggang itu adalah menjauhi garis normal, ya. Jadi ini sinarnya mestinya lurus tapi ini garis normal, jadi menjauhi ke sini, ya. Jadi inilah perjalanan sinar yang warna merah. Nah, kita tahu bahwa sinar polikromatik terdiri dari berbagai macam warna. Jadi nanti sinar hijau ini juga akan mengalami hal yang sama seperti ini. Begitu juga sinar-sinar yang lain, katakanlah sinar ungu, ya. Maka sinar matahari itu yang merupakan polikromatik nanti akan terlihat berwarna. Itulah pelangi yang kita lihat. Jadi kalau kita perhatikan pernyataannya, berarti warna pelangi terbentuk akibat pembiasan sinar, betul, ya. Jadi sinar mengalami pembelokan, ya. Kemudian cahaya memasuki medium yang berbeda, cahaya akan mengalami pembiasan. Ya, betul sekali, karena pembelokan itu atau pembiasan itu terjadi karena cahaya memasuki medium yang berbeda. Jadi di sini alasannya sangat mendukung untuk pernyataannya, sehingga jawaban yang tepat adalah jawaban yang A. Demikianlah soal dan pembahasan OSK IPA 2022 part yang kelima. Nantikan video pembahasan selanjutnya mengenai OSN IPA SMP, khususnya fisika. Jangan lupa, ya, untuk subscribe, share, dan komen, serta nyalakan juga notifikasinya supaya tidak ketinggalan untuk video terbaru lainnya. Sampai di sini, sekian dan terima kasih.